bersama saya Immanuel Sinaga. Nah, bagaimana kabarnya semua? Sehat ya? Semoga tetap sehat ya nak ya. Nah, kembali kita akan membahas tentang pelajaran kita yaitu pekerjaan dasar teknik otomotif. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tetap membahas tentang alat ukur. Nah, alat ukur apa hari ini yang kita akan bahas? Yaitu alat ukur mekanik dial indikator. Ada yang sudah pernah dengar alat ukur ini? Oke, bagi yang belum, pastinya bertanya-tanya bagaimana sih bendanya, apa sih fungsinya, dan bagi yang sudah mungkin pasti ya lebih tahu kembali. Oke, baiklah kita akan bahas tentang alat ini, dial indikator. Nah, fungsi dari alat ukur dial indikator ini adalah untuk mengukur keolengan, ketirusan, dan kebengkokan. Di mana kira-kira alat ini kita gunakan? Contoh, misalkan pada plat kopling sebuah mobil, ya, kita ingin mengukur kebengkokan plat kopling, maka alat ini yang akan kita gunakan. Begitu juga dengan kanvas rem. Nah, alat ini juga yang kita gunakan. Oke, nah sekarang konstruksi dari alat ini bagaimana sih? Ya, alat ukur ini terdiri dari jam ukur atau yang disebut dengan dial gauge-nya, yang dilengkapi dengan alat penopang seperti blok alas magnet, batang penyangga penjepit dan baut penjepit, skala dan outer ring dial indikator yang dapat berputar ke angka 0 agar tegak lurus dengan penunjuk. Nah, penunjuk ini yaitu adalah jarum pada dial gauge-nya, di mana ada dua jenis jarumnya, ada jarum yang pendek dan ada jarum yang panjang. Sama seperti alat ukur yang lain, contoh mikrometer dan vernier caliper, di mana ada skala utama dan ada skala non-use-nya. Nah, untuk dial ini juga begitu. Untuk yang pendek, jarum yang pendek adalah skala utama, dan yang jarum panjang adalah skala putarnya atau skala non-use-nya. Jadi, pada dial indikator jarak pembagian garis ukurannya berbeda-beda. Oke, yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan dial indikator adalah keadaan permukaan benda yang akan diukur harus bersih ya. Kemudian posisinya spindle dial atau ujung peraba tegak lurus pada permukaan komponen yang diperiksa. Jadi posisinya harus tegak lurus ya. Dan metode pengukuran yang digunakan yaitu adalah sebagai berikut. Metode benda kerja yang dipindahkan, dial indikator tetap pada posisi diam. Ya, saya ulangi, metode pengukuran pada dial indikator ada 3 jenis. Yang pertama, benda kerja yang dipindahkan, dial indikator tetap pada posisi diam. Artinya, dial alatnya posisinya adalah tetap. Nah, sementara benda kerja yang kita gerakkan. Oke. Nah, yang kedua yaitu adalah dial indikator yang dipindahkan, benda kerja tetap pada posisi diam. Nah, contohnya ini adalah dial indikator. Nanti kita bisa lihat pada bendanya ya, pada saat di bengkel ya. Ini bendanya, ini dial indikator mempunyai jarum. Nah, inilah sebuah bendanya. Ini yang kita gerakkan adalah dial indikatornya. Oke. Yang ketiga yaitu adalah metode benda kerja diputar, dial indikator tetap pada posisi diam. Nah, contoh, inilah sebuah benda kerja atau plat kopling. Ya, ini adalah dial indikator jarumnya. Nah, bendanya yang akan diputar. Dial indikatornya posisinya tetap pada posisinya. Nah, itu adalah 3 metode yang kita gunakan
dalam ukuran menggunakan alat ukur ini, yaitu dial indikator. Nah, sekarang kita bahas langkah pengukuran plat kopling dengan dial indikator itu bagaimana. Ya, yang pertama kita siapkan dulu yaitu namanya V-block. V-block ini adalah alat bantu untuk mendudukkan yaitu plat kopling yang akan kita periksa. Oke, setelah kita punya alat ukur tersebut, alat bantu tersebut, kita dudukkan, lalu dial indikatornya kita dudukkan pada V-block, kemudian magnetnya kita nyalakan. Nah, kita atur tinggi jam ukur sedemikian rupa hingga spindle menyentuh permukaan plat kopling dalam posisi tegak lurus. Oke, putar plat kopling secara perlahan-lahan hingga ditemukan titik pada permukaan. Nah, itulah cara menggunakan alat ukur dial indikator dan bagaimana fungsinya. Oke, untuk itu bagi yang perlu silahkan dicatatkan. Jikalau ada pertanyaan silahkan berikan pertanyaannya ya. Oke, saya akhiri perjumpaan kita. Semoga kalian tetap sehat. Sampai jumpa kembali.